Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Rahman. Saya di sini akan menjelaskan materi CPU pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ya, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari CPU. Yang kedua, komponennya. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, siklus interaksinya. Dan yang terakhir, yaitu kelima, cara kerja CPU. Kita masuk ke dalam pengertian. CPU atau Central Processing Unit ataupun sering disebut otak komputer. Secara jelasnya, prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele, meskipun akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, saat Anda menekan tombol huruf H ya kan di keyboard saat mengetik itu, huruf H tersebut akan muncul di layar. Nah, CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. Kita langsung masuk ke komponen. Di komponen CPU itu terdapat empat komponen utama, yaitu ALU, Arithmetic and Logic Unit, kemudian Control Unit, kemudian Register Unit, dan yang terakhir CPU Interconnection. Untuk penjelasannya sebagai berikut. ALU atau Arithmetic and Logic Unit berfungsi untuk membantu prosesor dalam mengerjakan beberapa tugas dasar yang terjadi sesuai dengan instruksi program seperti perhitungan aritmatika, pelaksanaan logis, dan pelaksanaan perbandingan. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika. Unit aritmatika itu perhitungan aritmatika, dan unit logika boolean. Boolean itu keluarnya true dan false, yaitu pelaksanaan logis dan pelaksanaan perbandingan. Kemudian lanjut ke control unit. Control unit merupakan bagian dari prosesor yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data seperti input dan juga output. Unit inilah yang menjaga serta memberitahu unit masukan mengenai jenis data, waktu pemasukan, dan tempat penyimpanan di dalam primary storage. Control unit juga bertugas memberitahu arithmetic local unit, yaitu ALU, mengenai operasi yang harus dilakukan, tempat data yang diperoleh, dan letak hasil ditempatkan. Berkat adanya unit ini, segala perhitungan dan eksekusi data dapat dilakukan secara teratur, tanpa tumpang tindih antara perintah satu dengan yang lainnya. Lanjut ke register unit. Bertugas sebagai alat penyimpanan kecil, namun memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi dibandingkan memori utama. Disinilah alamat-alamat register data yang diolah oleh ALU dan control unit disimpan di dalam prosesor sebelum akhirnya diolah kembali. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data, data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan, ataupun keluaran. Lanjut ke fungsi CPU. CPU memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya, fungsi-fungsi tersebut antara lain fetching. Fetching adalah suatu istilah yang digunakan dalam ilmu komputer dan diartikan sebagai proses pengambilan atau pemanggilan data. Dalam sebuah perangkat komputer, data
Data disimpan dalam hard disk pada CPU dengan sebuah alamat atau address ya. Diibaratkan data dalam prosesor atau CPU disusun dalam kumpulan alamat dan ketika suatu program dijalankan, CPU akan mengambil data dari alamat yang tersimpan dalam komponennya tersebut. Lanjut ke decoding. Suatu proses penerjemahan suatu program ke dalam bahasa yang dimengerti oleh CPU, yaitu bahasa biner. Kemudian lanjut ke executing. Executing, saat suatu program dijalankan, maka CPU akan mengeksekusi program tersebut. Executing diartikan sebagai yaitu eksekusi atau pelaksanaan. Maksudnya adalah CPU akan melakukan suatu hal, yakni melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan menggunakan suatu komponen di dalamnya yang disebut dengan ALU atau Arithmetic Logical Unit. Komponen ALU sendiri bertanggung jawab dalam semua proses perhitungan matematika dan logika dalam komputer. Selain itu, fungsi eksekusi dari suatu CPU juga berarti sebagai proses pemindahan suatu data dari suatu perangkat memori menuju perangkat memori yang lainnya. Lanjut ke storing. Storing atau menyimpan data adalah salah satu fungsi lainnya dari CPU. Saat seorang menggunakan komputer, maka ia membutuhkan perangkat untuk menyimpan baik secara sementara maupun secara permanen. Sebagai contoh, jika seseorang membutuhkan data dengan cepat dan menyimpannya secara sementara, maka CPU akan menyimpannya dalam RAM. Sementara data yang disimpan secara permanen akan masuk ke dalam hard disk ataupun yang terbaru adalah SSD. Kedua, fungsi tersebut dilakukan dan dikendalikan sepenuhnya oleh CPU itu sendiri. Masuk ke siklus interaksi. Siklus interaksi untuk memproses instruksi memerlukan dua tahapan, yaitu tahap pertama mengambil instruksi, yaitu instruction fetch dari memori. Kemudian yang kedua mengeksekusi instruksi tersebut, atau kata lainnya instruction execution. Dimulai dengan pengambilan instruksi dari memori utama oleh prosesor. Kemudian program counter menyimpan alamat instruksi yang akan diambil tersebut. Pada kebanyakan komputer, setelah instruksi tersebut diambil, nilai program counter akan berubah ke instruksi berikutnya yang akan diambil. Biasanya ini bertambah naik ya. Contoh khususnya seperti ini. Suatu komputer mengandung 16 bit word memory dan PC, yaitu program counter pertama kali bernilai 300. Nilai awalnya 300. Prosesor akan mengambil instruksi di memori pada alamat 300 yang tadi yang kemudian dilanjutkan dengan 301, 302, dan 303, dan seterusnya. Instruksi yang diambil akan diletakkan pada instruction register ya. Untuk bagannya seperti ini. Lanjut ke cara kerja CPU. Untuk bagannya seperti ini. Cara kerjanya saya jelaskan. Pada saat suatu program akan dieksekusi atau diproses, maka isi dari sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke RAM. Ke sini ya. Control unit yaitu CU. Control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program penyimpanan, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data itu diambil oleh control unit, disimpan di register. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU. ALU yaitu Algorithm and Logical Unit. Fungsinya itu kan berfungsi melaksanakan operasi-operasi perhitungan seperti aritmatika dan pembandingan logika gitu.
boolean. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau matematika, maka hasilnya akan ditampung ke akumulator. Dan control unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output. Seperti contohnya ya monitor. Seperti itu. Untuk keterangan seperti ini, keterangan gambar. Dari kontrol, ALU, dan register. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan dan pengucapan saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.